Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Kristiana Lim, mahasiswi tingkat 1 STT Injil Bakti Caraka. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan kesaksian panggilan yang saya alami. Sejak kecil, saya terlahir dari keluarga yang sudah Kristen. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Saya dibesarkan baik oleh orang tua saya. Saya sangat senang mengikuti sekolah minggu dan saya sangat senang mengikuti pelayanan yang ada di gereja saya. Setelah saya mulai beranjak dewasa, banyak perkataan-perkataan yang datang kepada saya, seperti kamu besar akan menjadi seorang hamba Tuhan, kamu akan jadi pendeta. Tapi saya sangat risih dengan perkataan seperti itu, karena jujur saya sangat senang melayani, tapi kalau untuk menjadi seorang hamba Tuhan saya tidak mau, karena dari kecil cita-cita saya ingin menjadi wanita karir. Nah, singkat cerita, pada SMA saya mengambil keputusan saya mengikuti SNPTN, dan puji Tuhan saya lulus SNPTN. Setelah saya mau mendaftar ulang lulus SNPTN tersebut, hati saya tiba-tiba tidak damai. Saya tidak tahu itu kenapa, tapi saya merasa itu bukan jalan saya, bukan jalur saya di situ. Kemudian saya memutuskan untuk tidak mengambil jalur SNPTN tersebut karena yang pertama tidak damai, yang kedua dilarang oleh orang tua. Padahal awal saya ingin mendaftar SNPTN, saya sudah berizin dulu kepada orang tua saya untuk mengikuti SNPTN tersebut. Tetapi setelah saya diterima, saya tidak diizinkan. Yang ketiga karena COVID-19 yang melanda tahun lalu, sehingga membuat saya berhenti jeda setahun. Setelah itu saya berdoa, Tuhan, kenapa setiap rencana yang saya susun semua seperti digagalkan. Akhirnya saya tetap mengeraskan hati. Saya mendaftar kembali kuliah, tetapi di Batam, karena menurut saya kalau di Batam mungkin orang tua saya akan setuju. Nah, ketika saya mendaftar kuliah sekuler di Batam, puji Tuhan saya lolos dan dapat beasiswa. Ketika itu terjadi lagi, ketika saya mau masuk ke kuliah tersebut, saya mau mendaftar ulang, hati saya kembali tidak nyaman, kembali seperti awal semula, seperti Tuhan katakan dalam doa saya, kamu bukan di situ, nak. Di situ saya seperti tertegur, Tuhan, apakah ini benar panggilanmu? Jika benar itu panggilanmu, saya akan mengikuti. Tetapi di sisi lain hati saya sangat takut, karena dari kecil saya sangat tidak suka untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Singkat cerita, saya akhirnya memutuskan untuk tidak panggilan tersebut. Akhirnya saya jeda 1 tahun dan saya bekerja di salah satu sekolah di Bintan, di salah satu PAUD. Saya mengajar sebagai guru anak-anak PAUD. Akhirnya selama setahun saya mengajar, saya sudah nyaman, dan saya pada saat itu, pada bulan Februari tahun 2021, saya memutuskan untuk sekolah kuliah menjadi seorang guru anak-anak. Kemudian hal itu terjadi lagi dalam hidup saya. Ketika saya ingin mendaftar, hati saya dibuat sangat tidak nyaman, sehingga pekerjaan sehari-hari saya dibuat seperti kacau. Setelah itu akhirnya saya mengambil waktu untuk berdoa dan puasa. Saya bilang, Tuhan, jika itu panggilanmu, Tuhan tolong beri saya tanda. Akhirnya singkat cerita, berapa minggu setelahnya saya diberi Tuhan mimpi yang menurut saya itu adalah sebuah tanda. Dalam mimpi itu saya memilih 2 sekolah. Yang pertama sekolah teologi dan yang kedua adalah kuliah sekuler. Dalam mimpi itu saya memilih kuliah sekuler. Akhirnya setelah saya memilih kuliah sekuler,
memutuskan untuk menetapkan hati mengikuti panggilan Tuhan. Tetapi di samping itu saya ragu. Saya bilang, Tuhan, bagaimana kalau saya menjadi seorang hamba Tuhan? Sedangkan orang tua saya dari papa saya kurang setuju untuk saya menjadi seorang hamba Tuhan. Akhirnya, Tuhan, kalau memang ini adalah panggilan-Mu, Tuhan tolong cukupkan, Tuhan tolong luluhkan hati orang tua saya. Akhirnya setelah seminggu saya akan berangkat ke tempat ini, orang tua saya dari papa saya akhirnya setuju. Puji Tuhan, saya percaya itu adalah panggilan Tuhan. Setelah saya disetujui oleh orang tua saya, banyak sekali tantangan yang saya alami. Yang pertama adalah saya adalah anak yang apa-apa harus ada orang tua saya. Sedangkan pada saat itu saya harus mendaftar sendiri, saya harus perjalanan ke tempat ini sendiri, saya harus lakukan dengan sendiri. Akhirnya saya dikuatkan oleh ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 yang berkata, "Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Puji Tuhan, saya sangat dikuatkan dengan ayat ini, sehingga saya dapat menjalankan panggilan saya di tempat ini. Sekian dari sharing panggilan saya. Saya dapat membagikan cerita ini kepada saudara-saudara yang